Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Agus Imam Haromen MAG selaku narasumber webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang Bapak Profesor Haji Imam Taufik MAG beserta segenap pimpinan Healing Wali Songo Semarang. Yang terhormat Ketua LPM UIN Wali Songo Semarang Bapak Dr. Arif Junaidi MAG beserta segenap jajarannya. Yang terhormat dosen pembimbing kelompok 82 KKN reguler dari rumah angkatan 75 UIN Wali Songo Semarang Bapak Dr. Hasona MA. Dan tak lupa teman-teman kelompok 82 KKN reguler dari rumah angkatan 75 UIN Wali saya sayangi serta para peserta webinar jiwa nasionalisme dan penerapan Islam rahmatan lil alamin yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka dalam acara webinar pentingnya jiwa nasionalisme dan penerapan Islam rahmatan lil alamin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga ketua kelompok 82 KKN reguler dari rumah angkatan 75 UIN Wali Songo Semarang, yang keempat acara inti webinar pentingnya jiwa nasionalisme dan penerapan Islam rahmatan lil alamin, dan yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hadiniyah Kuliyati Sholihah Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu acara sambutan Ketua Kelompok KKN Reguler dari Rumah Angkatan 75 Saudara Ahmad Sidik Setiawan, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nashkuru ala ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor kami, Bapak Profesor Kiai Haji Imam Taufik MAG, yang terhormat Ketua LP2M UIN Wali Songo Semarang, Bapak Dr. Arif Junaidi MAG, beserta segenap jajarannya. Yang terhormat Bapak dosen pendamping kami, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hasmi Hasona MA. Yang terhormat narasumber kita, Kiai Agus Imam Haromain MAG, dosen tafsir hadis di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dan yang kami hormati para audiens seminar online moderasi beragama, dan yang saya hormati teman-teman KKN kelompok 82. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga pagi hari ini, sehingga kita dapat mengikuti acara seminar online yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN UIN Wali Songo Semarang. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut beliau. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para audiens yang berbahagia, sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswa KKN dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang pada kesempatan pagi hari ini akan melaksanakan proker kelompok kami yang ketiga, yaitu mengadakan webinar dengan tema pentingnya jiwa nasionalisme dan penerapan Islam rahmatan lil alamin di era digital. Dari webinar ini diharapkan peserta mendapatkan pengetahuan seputar informasi tentang bagaimana moderasi beragama di era digital dan makna esensi dari wasatiyah tersebut. Melalui webinar ini, saya harap peserta dapat mengikuti seminar dengan cara yang efektif dan dengan seksama. Saya atas nama pribadi serta mewakili teman-teman kelompok KKN 82 mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada semua pihak atas partisipasi dan kontribusi acara webinar ini. Mohon maaf atas kekurangan dari diri saya pribadi maupun kelompok. Demikianlah sambutan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang keempat yakni pentingnya jiwa nasionalisme dan penerapan Islam rahmatan lil alamin yang akan dipandu oleh moderator. Waktu dan persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pak, apa kabar? Baik-baik ya. Alhamdulillah. Oke. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Labib. Saya adalah mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang pentingnya jiwa nasionalisme dan penerapan Islam rahmatan lil alamin di era digital. Terus yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, beliau
yang bersama kita. Beliau adalah Win Wali Songo Semarang. Lebih dulu saya akan Imam Haromen tempat lahir Cirebon 27 Juli alamat Gondorio RT 3 RW 3 Ngalian EP 081 324 SD MI Salafiah Kota Cirebon SMP MTS MA Sutia 1 Meranggen Demak S1 IAIN Wali Songo Semarang, S2 Win Syarif Hidayatullah, Jakarta, pendidikan informal, Madrasah Diniyah Al-Ifah Kota Cirebon, Pondok Pesantren Al-Amin Meranggen, Pondok Pesantren Futiyah Meranggen Demak. Pengalaman organisasi, pengurus Pondok Pesantren Futiyah Meranggen Demak, dan pendidikan dan pengajaran tahun 2010 sampai 2012. Moto hidup, belajar, berhikmah, berusaha, dan berdoa. Oke, itu adalah CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Yang nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber kita. Beliau Bapak Agus Imam Haromen. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi washabihi kan nujumin nairat amma ba'd. Yang kita hormati Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Ketua LP2M Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dosen pembimbing lapangan KKN dari rumah kelompok 82, teman-teman peserta KKN dari rumah kelompok 82 yang saya banggakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Dan tidak lupa para peserta webinar online hari ini yang sudah bergabung di meeting Zoom. Ya. Alhamdulillah saya sangat senang ya bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan teman-teman ini, karena bagaimanapun menanamkan jiwa nasionalisme itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena akhir-akhir ini kita dihadapkan pada problem masalah koneksi. Coba Mbak, itu orang-orang itu sekolah ada. Mulai awal. Join iki di join meneh. Masuk meneh. Ono sing ngomong ning grup. Wes.
Dengan moderasi Islam sebagai basis terwujudnya jiwa nasionalisme masyarakat era disrupsi. Jadi bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Itu yang selalu kita dengar karena didasari pada surah Al-Qur'an rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil tujuan atau efek ya yang dirasakan oleh umat manusia seluruh alam. Nah, untuk mencapai ke sana sebenarnya ada basisnya, ada landasannya. Itulah yang landasan tersebut biasa kita sebut dengan moderasi Islam. Maka ketika nanti kita telah berhasil menerapkan apa yang disebut dengan moderasi beragama atau moderasi Islam, maka sudah otomatis Islam yang rahmatan lil alamin pun akan terwujud. Ya, saya akan sampaikan materinya ya, kan saya. Untuk hostnya bisa itu mengizinkan share screen-nya. Pengaturannya sih. Saya nggak bisa share nih. Atau mungkin dari host yang bisa itu. Nggak usah. Bagaimana? Ini di enggak di-share begitu. Enggak, oh gitu ya. Aslinya bisa kalau dari hostnya dibuka itu nanti bisa. Oh iya ya, enggak apa-apa. Baik. Kita akan mengenal dulu ya arti dari moderasi ya. Dari kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana paling tidak ada dua pengertian ya. Yang pertama, penghindaran dari ekstremisme atau penghindaran dari kekerasan. Kemudian yang kedua, kecenderungan memilih jalan tengah. Salah satu contohnya mau mempertimbangkan pandangan pihak lain. Itu kalau kita definisikan moderasi berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia kita ya. Dalam Islam, moderasi itu atau moderat itu padanan kata dari wasatiyah ya. Padanan kata dari wasatiyah yang menjadi lawan dari kata hulu ya, melampaui batas atau tatoruf, ujung dari sesuatu ya. Kita akan melihat dulu akar atau landasan dari moderasi dalam Islam ini ya. Paling tidak saya cantumkan di situ ada satu ayat yang memang itu yang selalu dirujuk ketika kita membahas tentang moderasi beragama, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ini sedikit saya mengutip penjelasan mufasir, jadi ada yang mengaitkan dengan
keistimewaan atau kemukjizatan Al-Quran dari segi tartib ayatnya. Jadi kalau moderasi itu kan tadi artinya memilih jalan tengah. Ternyata, kata para ulama, ayat yang menjadi landasan moderasi pun ada di tengah-tengah. Coba teman-teman bisa menjawab ada berapa ayat di surat Al-Baqarah? Mas, Manan? Ada berapa ayat? 280 86 ya. 286. Coba tengah-tengah dari 286 itu berapa? Nah, 143. Nah, ayat ini, ayat yang menjelaskan tentang moderasi adanya di ayat 143. Ini kata para ulama betapa sesuainya ya kedudukan ayat ini, ummatan wasaton itu benar-benar berada di pertengahan. Ya. Kemudian yang kedua, ada hadis Nabi yang salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa suatu ketika Nabi ditanya, Ayul adyani ahabbu ilallah. Agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Di sini maksudnya bukan berarti Nabi ditanya agama selain Islam, tetapi maksudnya adalah para pensyarah hadis menjelaskan landasan apa, landasan Islam yang mana yang paling disukai. Jadi karakter dari agama kita itu banyak ya, termasuk tadi rahmatan lil alamin, kemudian moderasi ya. Banyak ya, termasuk dalam Islam itu karakternya atau cirinya tidak ada pemaksaan, tidak ada membebani yang melebihi kapasitas umatnya. Nah, dari yang sekian banyak karakter dari agama kita, itu mana yang paling disukai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah. Al-Hanifiyah itu maksudnya kecondongan kepada kebaikan, dan As-Samhah itu artinya toleran, memudahkan. Lah, ummatan wasaton itu nanti masuknya di As-Samhah ini. Terus yang kedua, yang ketiga ya, hadis Nabi bahwa inna dina yusrun ya, bahwa agama itu mudah ya. Jadi agama kita itu mudah. Wala yusyadad din ahadun illa ghalabahu. Jadi kalau ada orang yang mau memberatkan agama, maka dia sendiri yang akan kalah, maksudnya dia sendiri yang akan kesusahan. Maka pesan Nabi, fasaddidu. Ya, konsistenlah dalam hal agama, maksudnya jangan menambah-nambahi. Kalau dalam agama tidak diwajibkan ya jangan mewajibkan diri. Dan nanti kita akan lihat contoh-contoh moderasi beragama yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Waqaribu, dan berusaha untuk selalu mendekati kesempurnaan. Wa absyiru, berilah kabar gembira. Ini bertolak belakang ya dengan beberapa dari teman kita yang ketika mengajak kepada agama justru dengan menakut-nakuti ya. Coba kalau kita ingat kembali ketika terkadang orang mengajak agama dengan menakut-nakuti bahwa dengan neraka ya, dengan siksa, padahal kata Nabi mengajak itu dengan wa absyiru ya. Wasta'inu bil ghadwah warauhah wa syai'in minad duljah. Dan mengambil pertolonganlah dengan waktu pagi ataupun sore. Maksudnya di sini fleksibel Islam itu. Fleksibel. Jadi misalkan teman-teman membaca Al-Quran tidak bisa di pagi, boleh di siang dan seterusnya. Nah, ini landasan konsep moderasi dalam Islam ya. Nah, kemudian apa sih ya makna dari moderasi? Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa moderasi itu padanan dari kata wasatiyah. Mari kita lihat makna secara etimologinya. Secara etimologis, saya di sini mengutip 3 ulama. Yang pertama Ibnu Faris.
beliau punya kitab Mu'jam Maqayisil Lughah, yang kemudian Raghib Al-Isfahani dalam kitab Al-Mufradat. Beliau memaknai bahwa secara bahasa wasatiyah atau wasato itu bermakna adil, pertengahan, dan posisi yang paling mulia. Nah, jadi ternyata nanti kita akan lihat bahwa wasatiyah itu tidak selalu di tengah, ya, tidak selalu di tengah. Tetapi dia juga selalu berpijak pada mana yang paling utama. Nah, kemudian Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya menjelaskan wasato itu suatu tempat yang paling tinggi di antara tempat yang ada di sekitarnya. Dan tempat yang paling tinggi ini itu tidak condong, tidak lebih dekat dengan tempat yang lainnya. Jadi kalau saya ibaratkan di suatu tempat, di situ ada 3 gedung, ya. Yang 2 itu lantainya ada 10 lantai, sedangkan yang 1 itu lantainya 15. Lah wasato itu yang lantainya 15 itu. Dari sini para ulama memahami bahwa kalau kita ingin moderat, nah kalau kita ingin bisa moderat menjadi umat yang wasato, itu kita harus bisa melebihi yang lain. Melebihi yang lain dari apa? Dari apanya? Dari apapun. Dari segi apa? Kita bisa melebihi yang lain. Sehingga dengan melebihi yang lain, kita bisa melihat secara jelas yang lainnya. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud wasatiyah adalah sikap beragama yang terbaik, adil, tidak memihak kepada orang yang sedang bertikai dan menjauhi kedua sisi yang berlebihan. Ya. Jadi agama kita itu adalah agama yang diturunkan sebagai respon dari berlebih-lebihan dalam agama. Jadi berlebihan itu ada 2 ya, ada istilahnya hulu, ada istilahnya ifrat ya. Hulu itu melebihi. Misalkan agama menuntut cuma 5, kita malah memberikan 7. Itu namanya melebihi, nggak boleh. Ataupun ifrat. Ifrat itu apa? Kurang. Agama menuntut kita 5, tapi kita malah beri 4. Itu Islam itu wasatiyah itu di antara keduanya proporsional, ya, proporsional. Islam minta 5, kita beri 5. Misalkan dalam hal puasa, ya, Islam mengajarkan bahwa buka puasa itu ketika masuk waktu maghrib. Maka ketika masuk waktu maghrib kita harus membatalkan puasa. Jangan pernah kemudian kita berpikir kayaknya saya masih kuat nih kalau sampai isya nggak buka. Kemudian kita maksa sampai isya. Itu namanya hulu, berlebihan. Ya, itu tidak boleh. Ya. Nah, kepada siapa kita harus menunjukkan moderasi beragama? Ya. Kepada diri kita, kepada sesama muslim, antar umat beragama lain, dan antara agama dan negara. Jadi ada 4 aspek nih dalam moderasi Islam. Jadi kita sebagai seorang individu, kita harus bisa berlaku moderat itu kepada 4 hal. Yang pertama kepada diri kita. Nah, terkadang kita itu karena saking senangnya, terkadang kita berlebihan juga. Ya. Itu kan namanya tidak moderat juga. Saking senangnya membaca Al-Quran sehingga semalam suntuk tidak tidur. Ya. Itu berlebihan. Kenapa? Nabi saja membagi waktunya, ada yang buat tidur, ada untuk ibadah. Bahkan di salah satu hadis ada sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi, boleh nggak saya mau puasa terus setiap hari? Boleh nggak setiap malam saya tidak tidur untuk beribadah? Nah, kemudian, boleh nggak saya setiap hari membaca Al-Quran? Kemudian Nabi mengingatkan bahwa inna fi jasadika haqqon, inna li zaujika haqqon, inna li ainika haqqon. Jadi mata kamu punya hak, istri kamu punya hak, dan jasad kamu punya hak untuk istirahat juga. Nah, ini menunjukkan bahwa
moderat pun juga harus kita tanamkan pada diri kita. Sesama muslim kita harus moderat. Nanti kita akan lihat contoh prakteknya yang dicontohkan oleh Nabi. Antar umat beragama dan terkait tadi nasionalisme, yaitu antara agama dan negara. Ini saya mau mencontohkan yang pertama terkait moderasi antar umat muslim. Jadi kita sesama umat muslim itu terkadang tidak sadar bahwa kita telah melakukan tindakan ekstrim kepada sesama muslim. Jadi kadang itu begini, kalau dengan umat non muslim kita bisa berlaku moderat, tetapi ketika sesama muslim kadang kita berlaku ekstrim. Saya contohkan pada masa Nabi. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat menjadi imam sholat dan dia mengimaminya itu sangat lama. Di dalam riwayat yang lain, di rakaat pertama dia membaca surat Al-Baqarah. Kebayang tidak teman-teman, sholat membaca surat Al-Baqarah. Nah, kemudian salah satu makmumnya itu datang ke Nabi mengadu. Nabi, si A itu kemarin mengimami kami membaca suratnya sangat panjang. Sampai saya tuh nggak mau jamaah. Jadi ada sahabat nggak mau jamaah karena apa? Imamnya panjang bacaannya. Jadi wajar kalau ada orang sekarang kenapa nggak mau di masjid itu panjang. Itu wajar. Sahabat aja seperti itu. Terus Nabi bilang, coba panggil. Jadi sahabat tadi, karena panjangnya saya nggak mau jamaah. Atau kalau ketika saya mau jamaah, tapi nanti kalau udah mau selesai baru saya itu. Ada ini sahabat. Nanti teman-teman bisa cek di kitab Sahih Bukhari itu. Dan Muslim banyak riwayatnya. Kemudian Nabi bertanya kepada, ini menurut salah satu riwayat, yang mengimami tadi Mu'ad bin Jabal, yang membaca panjang itu. Yang melaporkan Hazm bin Ubay bin Ka'ab. Tapi ini masih diperselisihkan siapa yang tepatnya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, coba panggil imamnya. Terus kemudian Nabi konfirmasi dulu apakah betul. Ternyata betul. Diriwayatkan di hadis tersebut bahwa fama ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin asyadda ghodoban min yaumi idzin. Jadi kata sahabat, saya nggak pernah melihat Nabi itu semarah hari ini. Jadi dengar ada sahabat yang imami lama itu sampai Nabi marah. Apa yang dikatakan Nabi? Ayyuhan nas innakum munaffirun. Innakum munaffirun. Bukan munafikun atau bukan ya, munafirun. Innakum munafirun. Hai sahabat, kamu telah menjadikan orang jauh dari agama. Di riwayat yang lain, afatannun, apakah kamu ingin membuat fitnah? Nah, jadi seseorang yang mengimami lama itu bagi kata Nabi itu berlebihan, itu keliru. Karena apa? Orang jadi takut kan, yang mau jamaah jadi nggak mau. Atau kalau mau jamaah jadi datangnya terakhir pas mau salam itu kan jadi orang nggak dekat dengan sholat jamaah. Terus kemudian Nabi mengatakan hendaknya fal yukhaffif, hendaknya kalau mengimami sholat itu yang ringan ya. Al-Kafirun ya. Al-Qari'ah itu masih ringan ya. Surat Al-A'la itu masih sedang ya, masih ringan. Karena apa? Di belakang kamu fa inna minhum, jadi makmum itu macam-macam kata Nabi. Ada yang sakit, ada yang doif. Coba bayangkan orang sudah sangat tua, mohon maaf tubuhnya sudah tidak bisa tegak seperti teman-teman ketika salat, harus berdiri lama, bayangkan itu. Atau orang lagi sakit, dia bela-belain mau jamaah, udah adanya di bawah kipas, sholatnya lama, tambah sakit kan ya. Dan bahkan di makmum itu ada zal hajah, orang yang punya hajat. Teman-teman lagi di jalan, saya mau mampir sholat. Ternyata niatnya mampir sebentar malah lama sholatnya. Kapok kan jadi sholat di situ. Nah, ini contoh moderasi dalam sesama muslim. Contohnya dalam tadi ketika teman-teman menjadi imam. Nah, kayak sekarang misalkan nih Maulid Nabi. Wah. Jadi misalkan pemimpinnya itu
memang suka banget dengan membaca sholawat. Akhirnya sholawatnya yang panjang mas, sehingga makmumnya sampai kecapean. Nah, itu jangan juga. Makanya di hadis yang lain ada sambungannya. Meringankan sholat itu kalau jadi imam. Tapi nanti kalau ketika kalian sholat sendirian, fal yutawil masya'a, terserah mau baca satu Al-Quran dalam satu rakaat juga nggak apa-apa. Asalkan tidak melewati waktunya, jangan sampai saking panjangnya sampai sholat zuhur bablas ke asar. Nah, itu juga sama, namanya hulu lagi, nggak boleh juga. Ini contoh moderasi sesama muslim. Contoh moderasi antar umat beragama, misalkan kita dengan umat Kristiani, ya, dengan umat Hindu. Nabi sudah mencontohkan. Jadi suatu ketika itu ada seorang Yahudi datang ke Nabi minta didoakan. Teman-teman kira-kira gimana kalau ada orang Kristiani datang ke teman-teman minta didoakan? Didoakan nggak? Benar. Nah, ini Nabi itu kedatangan tamu seorang Yahudi minta didoakan. Coba, kalau Nabi tidak mendoakan bagaimana itu? Sekarang kita ya, misalkan ada umat Kristiani ingin merayakan hari Natal, kita diundang. Teman-teman datang nggak? Teman-teman misalkan jadi apa? Ya itu, datang nggak teman-teman? Ketua RT, teman-teman jadi ketua RT, contoh yang nggak usah presiden, ketua RT. Ada salah satu tetangganya Kristiani mengundang untuk menghadiri acara hari Natal. Datang nggak? Datang bener ya? Ya, bagus. Nah, Nabi pun waktu itu mencontohkan, ada seorang Yahudi minta doa, beliau doakan. Apa doanya? Kasarallahu malaka wa waladaka wa asahha jasmaka wa atola umruka. Semoga Allah membanyakan hartamu, membanyakan apa? Anakmu, menyehatkan jasadmu dan memanjangkan umurmu. Tuh. Jadi enggak ada masalah mendoakan umat yang beragama lain. Ya, tinggal doakan saja. Oh teman-teman yang minta ini satu posko sama kita, ya misalkan. Kalau ini kan satu win saja ya. Tapi ada nanti KKN itu antar fakultas antar universitas. Ya. Itu contohnya. Jadi tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena ini landasan kita berbuat baik ya kepada orang lain itu, terutama yang beragama berbeda dengan kita. La yanhakumullahu anil lagwi anil ladzina lam yuqatilukum fid din ya. Walam yukhrijukum min diyarikum ang tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah itu tidak melarang kita berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memusuhi kita. Ini landasannya. Nah, ini contoh lagi moderasi yang diajarkan Nabi terkait diri sendiri. Jadi suatu ketika itu ada sahabat datang ke Nabi. Wahai Nabi, saya itu pengen tinggal di gua. Jadi kalau sekarang saya mau tinggal di hutan. Saya nanti makannya ya tumbuh-tumbuhan yang ada di sini. Mungkin nanti saya berburu binatang yang ada di sini. Airnya ya dari air pegunungan. Boleh nggak Nabi? Kata Nabi, jangan kau lakukan itu. Karena apa? Menyusahkan. Makanya wasatiyah itu menjauhi yang menyusahkan itu. Ada lagi di hadis yang lain, seorang laki-laki ini datang. Nabi, saya nggak mau nikah. Saya mau jomblo terus. Ya, saya mau jomblo terus. Saya nggak mau nikah. Saya pengennya hidupnya ibadah, nggak mau nikah. Ditegur oleh Nabi, jangan seperti itu. Saya itu orang yang paling takwa di antara kalian, tapi saya juga menikah. Oh, itu ya. Jadi ini contoh moderasi kepada diri sendiri. Nah. Contoh yang lain. Ini moderasi kepada orang yang beda beragama lagi. Ini masyhur riwayatnya. Jadi suatu ketika ada jenazah yang sedang dibawa, mau dimakamkan.
Kemudian Nabi berdiri. Terus kemudian sahabat yang lain bilang, "Loh, Nabi itu orang Yahudi loh." Apa jawaban Nabi? Bukankah dia juga manusia? Nah, maka salah satu nanti ya unsur penting dalam moderasi beragama itu adalah memandang nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, baik itu sesama muslim ataupun non-muslim, itu nilai kemanusiaan yang harus kita utamakan. Jangan pernah sesekali kita kemudian mengedepankan justifikasi menghukum bahwa oh dia ibadahnya kurang begini dan jangan seperti itu ya. Baik, itu contoh-contoh yang sudah diajarkan oleh Nabi dan masih banyak yang lainnya. Enggak kedengaran. Oh ya. Baik, itu mungkin pertanyaannya ini yang penting ya. Bagaimana mewujudkan moderasi beragama? Jadi ini ya, moderat itu sesuatu yang kelihatannya mudah diucapkan tetapi sangat susah ya mewujudkannya. Bagaimana cara mewujudkannya? Yang paling pertama nih, tolong teman-teman perhatikan ini para generasi penerus bangsa ini. Pengetahuan agama yang mendalam. Itu harus harga mati nih. Jadi seseorang yang ingin mewujudkan moderasi, ya, ingin mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, itu pemahaman agama harus mendalam. Karena apa? Ketika dia harus bersikap, ya, dia harus didasari dengan pengetahuan itu. Yang kedua, hilangkan fanatik, egois, dan emosi yang berlebihan. Nah, kadang kita itu umat Islam emosinya berlebihan ya. Kadang. Jadi melihat kita misalkan mohon maaf bagi yang rajin beribadah, ketika melihat temannya yang kurang rajin kita emosi, kita tidak suka. Malah salahnya lagi tidak sukanya kepada orangnya. Nah, itu yang keliru. Nah, yang ketiga, terbuka pada perubahan dan ragam pendapat. Nah, ini para ulama kita sudah mencontohkan itu. Misalkan Imam Syafi'i ya, beliau berkata, kalau ada pendapatku yang salah, maka lemparkanlah di dinding. Kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka lemparkanlah. Itu contoh. Menunjukkan bahwa keterbukaan. Nomor 4 yang tadi saya sampaikan, penekanan pada prinsip kemanusiaan. Perhatian dalam membina persatuan, membangun kerjasama dan toleransi, dan yang terakhir memadukan ilmu dan iman. Jadi iman dan ilmu itu harus sejajar ya. Kalau ilmunya lebih dominan daripada imannya, nanti bahaya, bisa jauh dari Allah. Tapi kalau imannya lebih dominan daripada ilmunya, itu juga bahaya. Nanti bisa apa? Bisa keliru dalam mengambil sikap. Nah, kaitannya dengan nasionalisme, maka saya mengatakan begini. Tingkat nasionalisme seseorang itu dapat diukur dari sejauh mana dia berlaku moderat. Kalau seseorang itu sudah moderat, pasti dia akan punya jiwa nasionalisme. Karena apa? Dia bisa melihat bahwa memang dia harus nasionalisme. Karena apa? Bagaimana dia bisa beribadah, bagaimana dia bisa beramal soleh kalau negaranya tidak aman, kalau negaranya tidak dalam kondisi stabil. Makanya meskipun ini bukan hadis ya, hubul watan minal iman itu bukan hadis. Ya, itu pendapat makalah ulama. Tetapi kata para ulama itu sangat sesuai dengan tuntunan agama kita, yang dimana seorang muslim itu harus mencintai tanah airnya. Nah, begitu. Nah, dalam konteks masyarakat di era disrupsi saat ini ya, era digital seperti teman-teman yang tadi sampaikan, kita bisa menunjukkan moderasi beragama itu melalui melalui peran aktif kita di media sosial. Jadi media sosial kita sudah sangat penuh ya dengan konten-konten yang ekstrim ya, provokatif ya.
mengajak kepada perpecahan. Maka di sini peran kita melalui sikap moderat kita bisa mengimbangi konten-konten tersebut. Maka di akhir materi yang saya sampaikan, moderasi itu bukanlah sikap pasif, tetapi sikap aktif. Bagaimana kita berlaku atau bagaimana kita bersikap sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, ya, konsisten, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga terbuka dalam arti bisa menghormati perbedaan. Mungkin itu sebagai bahan diskusi kita hari ini. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Agus Imam Haromen sebagai narasumber. Materi yang sangat luar biasa sekali ya, penuh dengan landasan-landasan dalil Islam maupun ayat Quran maupun hadis, banyak sekali landasannya. Yang di sini yang bisa kita garis bawahi bahwa Islam, moderasi beragama Islam, yaitu tidak selalu di tengah-tengah, tapi bagaimana memposisikan Islam itu yang tinggi dan yang lebih baik. Dan bagaimana kita memposisikan diri di yang lain agar kita bisa lebih baik gitu ya, posisi tertinggi. Terus untuk sesi tanya jawab di sini adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan angkat tangan maupun via chat. Oh ya. Nah ini tadi ada yang angkat tangan ya, Ahmad Rifan Putra. Silahkan yang mau bertanya. Nah ini dari Ahmad Rifan Putra. Untuk yang lain nanti disimak dulu ya. Dan ini pertanyaannya ya, Bapak Agus Imam Haromen, kita tahu bahwa banyak sekali budaya di Nusantara, lalu bagaimana kita menerapkan sikap moderasi beragama di tengah-tengah budaya yang ada di Indonesia. Sedangkan banyak sekali budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti acara di bulan Suro yaitu menyembelih kurban yang diyakini untuk kurban penguasa laut selatan. Nah, itu bagaimana Bapak? Baik. Ya, terima kasih Mas Ahmad Rifan. Jadi mengakomodir perbedaan pendapat, ya, itu tentu pendapat tersebut masih dibenarkan, dalam arti itu masih ada di dalam konteks dasar-dasar agama. Nah, kalau kita menyikapi tentang budaya di Nusantara, ya, itu sangat banyak, sehingga tidak mudah untuk melakukan generalisasi terhadap suatu budaya kemudian untuk diukur dengan budaya yang lain. Maka itu yang pertama. Jadi tidak bisa mengeneralisasikan. Kita harus betul-betul mengetahui bagaimana budaya tersebut, pelaksanaannya, dan motivasinya. Sejauh ini ya, biasanya yang banyak penilaian terhadap budaya kita itu adalah dari sangkaan-sangkaan saja, Misalkan seperti yang tadi Mas sampaikan, kurbannya untuk penguasa laut. Apakah betul seperti itu? Nah, jika betul, maka ya tentu tidak boleh.
Tapi ketika ternyata kurban yang dilakukan ya misalkan seperti berbagi makanan ya, kemudian dimasak bersama-sama, kemudian dijadikan semacam rebutan ya oleh masyarakat untuk berbagi sesama, itu tidak apa-apa. Karena apa? Di dalamnya adalah unsur berbagi itu ya, bersedekah, bentuk rasa syukur gitu. Jadi tidak mudah ya mengetahui suatu budaya itu motifnya apa, itu tidak mudah. Kita harus benar-benar meneliti lebih dahulu. Karena begini, mohon maaf, saya sampaikan begini. Terkadang seseorang itu menilai perilaku orang itu hanya dari yang lahirnya. Saya contohkan, ketika ada orang sedang duduk di depan makam. Siapa yang dapat memastikan bahwa orang yang duduk di depan makam tadi sedang meminta ke makam tersebut? Yang tahu siapa? Ya, contoh ya, Pak Mas Moderator nih lagi duduk di depan makam, duduk sambil menundukkan kepala. Siapa yang dapat memastikan bahwa menunduknya moderator di depan makam tadi dia sedang meminta kepada makam itu? Siapa yang dapat memastikan? Enggak ada. Nah, sejauh ini seringnya kita itu menilai seseorang dari yang zahir. Ya. Padahal dalam hal agama itu ada 3 unsur. Ya. Dalam agama kita itu ada yang namanya iman, ada yang namanya Islam, ada yang namanya ihsan. Iman ini nanti lahirnya ilmu akidah, ilmu kalam. Ya. Islam ini nanti lahirnya ilmu fikih, ilmu yang tentang syariat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Yang ketiga ihsan ini nanti lahirnya tasawuf. Yang saya contohkan tadi itu kan tatarannya iman. Iman itu apa? Kata para ulama, iman itu a'malul batni, pekerjaan batin. Maka kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan hati, pekerjaan batin, maka tolak ukurnya jangan dari hal yang zahir. Ya, begitu. Saya beri contoh lagi. Jadi kita harus proporsional, pakai tolak ukurnya adalah perbuatan lahir. Tapi kalau itu perbuatan batin, maka pakai tolak ukurnya adalah perbuatan batin. Makanya ulama fikih itu kesadaran para ulama kita, hebatnya para ulama kita. Kalau dalam hal kajian fikih itu tidak ada yang membahas tentang hal-hal yang sifatnya batiniyah. Contoh, puasa. Yang membatalkan puasa, Pak. Kalau dalam fikih itu kan yang makan minum itu batal. Tapi kalau dalam tasawuf ada lagi yang membatalkan puasa secara pahalanya. Nah, ya kan? Maka kita harus bisa memposisikan ini kita lagi bicara apa. Nah, contoh yang tadi misalkan Mas sampaikan, Mas Rifan ya tadi ya. Bagaimana menyikapi tradisi atau budaya yang ada di Indonesia? Itu berarti kan tadi misalkan niatnya, kalau kita bicara niat, itu berarti kan perbuatan hati nih, nggak ada yang tahu kecuali kita sudah konfirmasi. Kita tidak bisa menebak-nebak saja. Konfirmasi bahwa niatnya apa benar seperti itu atau ada niat yang lain, kan begitu. Ya tadi contohnya ya, seorang yang duduk di depan kuburan itu tidak mesti bahwa ketika ada orang yang masuk kuburan pasti dia mau minta, nggak mesti. Dia bisa berdoa, ya kan. Perempuan itu kalau habis akad nikah itu biasanya menangis ya. Ini belum ada yang akad nikah ya. Istri saya itu habis akad nikah ini nangis. Pertanyaannya, apa istri saya nyesel gitu kan? Nah, apa istri saya nggak bahagia? Oh, ternyata puncak dari kebahagiaan pun juga menangis juga. Itu contoh bahwa kadang ya, hal yang lahir itu berbeda dengan yang dirasakan. Maka kita harus bisa memposisikan. Jadi kalau kita mau menilai sesuatu yang zohir, maka ukurannya yang zohir. Contoh batalnya puasa tadi, ya yang zohir, makan, minum. Contoh sholat. Sholat itu
ada sah, ada diterima. Kalau sahnya kita bisa tahu ya, sholatnya sudah di waktu yang tepat, pakaiannya suci, ya, nggak ada yang membatalkan sholat, maka itu sah. Tapi urusan diterima, ada yang dapat memastikan bahwa sholat kita diterima? Nah, tidak ada. Itu dua hal yang berbeda ya, sah dan diterima. Berbeda dengan hukum muamalah. Di sana jelas ada sahnya, ada diterimanya. Syarat diterimanya apa? Kalau sudah sama-sama ridho muamalah, saya sudah jual beli, saya jual, kamu beli. Rukunnya udah benar, ada penjual, ada pembeli, barangnya suci. Kemudian di situ ada tawar menawar, boleh begitu. Dan ternyata sudah saling ridho, maka dalam hal muamalah bisa ditentukan ya, hal yang sahnya dan diterimanya. Tapi kalau dalam ibadah ya, kita hanya bisa mengukur sahnya saja. Jadi itu saya tidak ingin tidak ingin langsung menjawab jawaban tadi, karena memang itu sangat susah untuk dilakukan generalisasi karena sangat banyak biasanya motif dibalik tradisi-tradisi itu begitu. Bahkan kalau kita lihat itu umat Islam sekarang masih sering ya membuat semacam berbagi makanan ya dalam bentuk makanan tertentu misalkan dan lain sebagainya, tetapi tujuannya tidak lagi seperti dulu ya, tujuannya untuk bersedekah. Nah itu kan nanti tentu beda, tidak bisa kita samakan begitu ya. Jadi dipastikan dulu apakah motifnya itu benar-benar tadi, karena kalau kita lihat hanya dari segi lahiriahnya yang tampak itu tidak bisa menghukuminya. Ya, cukup ya. Untuk Mas Rifan sudah dijawab ya. Nah, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya yang dari Mbak Winda Karunia Oktaviana. Nah, bagaimanakah cara menerapkan moderasi beragama melalui media sosial yang kita semua tahu bahwa media sosial terdiri dari beberapa kalangan usia dan agama. Nah, jadi bagaimana menerapkannya moderasi beragama, Pak? Ya, menyelaraskan keberagaman agama. Oh ini bagus ya. Ya, nanti kita tinggal memposisikan ya kita sebagai siapa di situ. Apakah kita orang yang membuat konten, ya? Apakah kita sebagai orang tua? Tentu itu berbeda sikapnya. Jadi misalkan ketika kita membuat sebagai youtubernya, kita sebagai orang yang membuat konten baik di YouTube ataupun yang lainnya, maka kita bisa memberikan contoh-contoh yang sederhana. Jadi saya itu sering menyampaikan kepada beberapa teman yang biasa berinteraksi dengan anak kecil, bagaimana menanamkan moderasi beragama kepada mereka. Contohnya bagaimana? Misalkan ada salah satu anak itu menyukai salah satu buah, misalkan makanan, dia suka buah semangka. Ya, dia suka buah semangka. Kemudian temannya tidak suka semangka, dia lebih suka jeruk. Maka coba bisa ditanyakan kepada anak tersebut, boleh nggak memaksakan temannya untuk menyukai semangka? Begitu. Itu salah satu. Pasti mereka akan menjawab. Sudah ada, coba dipraktekkan. Mereka tidak boleh memaksa. Berarti menunjukkan kalau itu dia bisa mulai menerima perbedaan. Jadi ajarkan perbedaan itu sejak dini. Nah, nanti berbeda lagi kita sebagai orang tua, berbeda lagi sebagai orang tua, maka kita bisa melakukan filter ya kepada konten-konten yang akan diakses oleh anak-anak kita atau peserta didik kita gitu.
Jadi mungkin itu ya kalau dikaitkan dengan perbedaan usia dan agama. Itu Mbak Winda. Begitu ya, Mbak Winda. Sudah dijawab tadi oleh Bapak Agus Imam Haromen. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Reza Arinal Haq. Nah ini, izin bertanya, bagaimana cara untuk menjelaskan keberagaman yang ada di Indonesia? Mohon penjelasannya, Pak. Ya. Ya. Sebenarnya moderasi dan pengamalan agama kita itu selalu selaras. Selalu selaras. Karena apa? Karena dalam ajaran agama kita itu salah satu bagiannya adalah bagaimana hidup dalam suatu negara. Jadi meskipun dulu ketika masa Nabi itu tidak ada nama negara, ya, tetapi di sana ada pemerintahan Nabi di Madinah. Itu adalah konsep dari negara tersebut. Negara Islam itu konsepnya seperti di Madinah itu. Jadi meskipun tidak dinamai negara Islam atau negara Islami, tetapi prinsip-prinsip di dalamnya itu sebenarnya selaras. Misalnya di situ ada perjanjian yang Nabi buat terkait yang mengatur hubungan umat Muslim dan umat non-Muslim. Nah, di kita itu terkadang masih sulit karena apa? Masih tadi balik lagi di pengetahuan agama itu secara mendalam itu yang masih kurang. Terkait bagaimana pemimpin ya, jadi misalkan tadi ya, teman-teman bersedia ketika mendatangi undangan umat lain ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, teman-teman bersedia enggak ketika dipimpin oleh seorang wali kota yang bukan dari Islam? Bersedia enggak? Nah, itu kan. Karena apa? Itu kan konsekuensi kita hidup di suatu negara yang memang tidak hanya umat Muslim di dalamnya. Maka kalau kita mau melihat sejarah, kan khalifah juga ada kalanya menunjuk yang bukan umat Islam. Maka di sini kita harus bisa melihat sebenarnya dalam urusan agama itu sama enggak dengan urusan beribadah? Sama enggak? Urusan negara dengan urusan agama itu sama apa enggak? Beda. Kalau kita sholat kemudian yang imamnya adalah orang yang beda agama dengan kita, ya tentu kita tidak mau. Tapi ketika yang memimpin, nggak usah yang memimpin. Contoh misalkan teman-teman akan periksa ke dokter, ternyata dokternya non Muslim, bagaimana? Jadi periksa nggak? Padahal dokter yang sangat paham tentang penyakit itu cuman itu. Atau teman-teman mau umroh nih, naik pesawat, ternyata pilotnya bukan dari Muslim, bagaimana? Nah, disitulah kita bisa memahami, memposisikan ya, permasalahan-permasalahan sosial dengan permasalahan-permasalahan keagamaan. Itu. Kecuali kalau nanti ternyata dokternya atau pilotnya sudah memaksakan. Oh ini berhubung pilotnya saya, maka doanya dengan cara ibadah saya. Nah, itu baru. Kalau tidak memaksakan hal-hal yang sifatnya agama, ya tentu tidak ada masalah gitu. Ya, jadi kemudian itu ya, jadi dan itu apa? Pertanyaan selanjutnya ya dari Mbak Nafisa ya, Kenbi. Nasionalisme dan moderasi ya, apakah harus seimbang? Ya memang itu seimbang ya. Bahkan saya menyimpulkan bahwa nasionalisme itu nanti dipengaruhi atau diukur dengan moderasi seseorang. Semakin dia bisa bersifat moderat, itu otomatis nasionalismenya akan meningkat juga gitu.
Apakah moderasi beragama hanya diterapkan dalam Islam? Ya, diterapkan dalam Islam juga. Ya. Tapi tolong pahami, istilah moderasi Islam di Indonesia itu bisa berbeda dengan di negara lain. Tolong pahami ya. Jadi ada cerita begini. Ada orang yang mengatakan bahwa dari umat Kristiani bahwa saya sudah moderat. Buktinya apa? Saya sudah moderat. Saya udah nggak lagi ke gereja. Loh. Nah, ini kan berbeda dengan Islam ya. Istilah moderasinya berbeda. Contoh di negara Arab Saudi, teman-teman tahu ya, Arab Saudi itu kan nggak boleh perempuan nyetir mobil, itu kan nggak boleh. Perempuan pergi ke bioskop nggak boleh ya. Terus apa namanya? Ada fashion show itu kan nggak ada, itu ya, nggak boleh. Tapi kata salah satu pangeran ya, siapa itu yang terkenal itu ya, putranya Raja Salman itu. Beliau mengatakan ya bahwa sekarang Saudi sudah moderat. Loh, apa buktinya moderat? Islam sudah perempuan sudah diperbolehkan menyetir mobil. Islam sudah apa namanya? Diperbolehkan bepergian loh. Kalau ukuran moderatnya itu Indonesia itu sudah jauh, itu sudah selesai urusan itu. Maka ada perbedaan pengertian moderat. Islam apa pengertian moderasi beragama atau moderat di Indonesia dengan yang lain itu beda. Itu. Cukup. Terima kasih Bapak pemateri, narasumber Bapak Agus Imam Haromen sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Ini untuk pertanyaan saya cukupkan. Untuk selanjutnya saya lemparkan ke MC lagi ya. Sebelum saya lemparkan ke MC, moderator apabila ada kesalahan saya izin dan mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Jadi orang menyimpulkan. Untuk menyimpulkan. Terima kasih. Acara yang terakhir ini penutup tibalah di penghujung. Marilah kita tutup acara dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dengan lancar. Saya sebuah acara apabila dari awal hingga tutur kata yang tidak sopan atau mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.